Selamat pagi, Pak Shen. Pak Shen, ada kabar tentang adik Anda. Benarkah? Ya, Sudah 15 tahun berlalu? Ibu pasti akan sangat gembira mendengar kabar ini. Mingyu, kamu pasti sangat membenci ibu ya. Bertahun-tahun ini, ibu tidak bisa menemukanmu. Ibu minta maaf. Ibu, mohon jangan menyalahkan diri sendiri. Saya mendapat kabar. Mingyu kemungkinan diculik ke desa Qingshui. Keluarga kita akan segera berkumpul. Benarkah, Ming Cheng? Kalau begitu, cepat ajak saya mencarinya. Ibu, Anda lupa lagi? Putra Anda bernama Xian Hui. Saya tidak ingin mendengar nama belakang pria itu lagi. Pak Shen, gawat. Nona kedua menghilang di desa Qingshui. Nian Nian, apa yang dia lakukan di desa Qingshui? Jika orangnya tidak ditemukan, Anda akan menanggung akibatnya. Baik, Nian-Nian dalam bahaya? Anak Nian-Nian ini, meskipun saya mengadopsinya, tetapi saya sudah lama menganggapnya seperti putri kandung. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Bu, Anda tidak perlu khawatir. Saya sudah kehilangan adik saya. Mingyu, saya tidak akan membiarkan Nian Nian hilang lagi. 15 tahun sudah. Hanya dengan hidup sebagai pria, aku bisa melindungi diriku. Kakak, kapan kau akan datang menjemputku? Malam ini adalah hari bahagia keponakanmu. Nanti bawakan gaun pengantin itu pada gadis itu. Kalau kau berani bermalas-malasan, akan kupatahkan kakimu. Saya datang, ayah. Hemf, sungguh. Jangan mendekat. Jika kau berani menyentuhku sedikit saja, kakakku akan membunuhmu. Percuma saja. Meskipun Dewa Langit datang kemari, kau tidak akan pernah bertemu lagi dengan keluargamu. Aku juga sama. Kau juga diculik, aku mohon, selamatkan aku. Keluargaku sangat kaya. Asal kau lepaskan aku, apapun yang kau inginkan, ibu dan kakakku pasti akan memberikannya padamu. Aku tidak punya kemampuan itu. Jika mereka menangkapku, mereka akan memukulku sampai mati. Aku mohon padamu, tolong aku. Jika sesuatu terjadi pada diriku, ibuku bisa kehilangan nyawanya. Apa kau tega tidak menolongku? Kakak, makanlah ini. Terima kasih. Aku bisa membantumu, tapi aku hanya bisa mengantarmu keluar. Jika kau tertangkap kembali, kau tidak boleh bilang aku yang melepaskanmu. Baik, ikut aku. Tunggu, rok yang kau pakai terlalu mencolok. Tidak ada orang di desa yang berpakaian seperti itu. Aku akan mengambilkan satu set pakaianku untukmu. Jangan-jangan dia punya niat buruk padaku? Tunggu sebentar. Pakaianmu ini bau dan kotor? Menjijikan sekali. Orang-orang desa seperti kalian itu kotor? Bisa jadi, kalian membawa penyakit menular. Kau? Astaga, jangan bicara terus. Cepat bawa aku pergi. Hei, tolong, gadis ini mau kabur. Ayah, Dasar tidak berguna. Menjaga seorang wanita saja tidak becus. ayah, Gadis, kau tahu apa akibatnya bagi menantu yang mencoba melarikan diri dari desa kita? kalian semua ini berandal yang merepotkan. Cepat lepaskan aku sekarang juga, maka kalian akan selamat. Hehe, Nona, yang lari jauh kakinya dipatahkan, yang tidak lari jauh, jarinya dipotong dan lidahnya dicabut. Kau pilih yang mana? Dialah yang memaksaku lari. Dia ingin melecehkanku, aku menolaknya. Dia ingin membawaku ke tempat sepi untuk melakukannya. Ayah, tidak begitu. Tadi jelas-jelas kau yang menyuruhku. Dasar bajingan tidak jelas asal-usulnya, berani-beraninya merebut wanita milikku. Aku tidak pernah berpikir untuk lari. Dia yang memaksaku. Ya, dia yang memohon padaku agar dilepaskan. Sudah kurekam semuanya. Asal kau melepaskanku, apapun yang kau mau, ibuku dan kakakku pasti akan memberikannya padamu. Tidak. Dasar wanita murahan. Bukankah kau bilang dia memaksamu lari? Hah? Lian, bawa istrimu kembali dan beri dia pelajaran. Jangan-jangan. Lepaskan aku. Brengsek. Aku Tenanglah. akan mengingatmu seumur hidupku. Aku Dasar tidak akan bajingan membiarkanmu kecil. lolos. Kau membawa alat perekam. Apakah kau merekamnya untuk melapor kepada polisi? Setelah direkam,
Apakah bagus untuk melapor polisi? Bukan begitu, ayah. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku sudah membesarkanmu selama 15 tahun, tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Sepanjang hari hanya ingin kabur. Hari ini aku akan mematahkan kakimu. Coba kulihat bagaimana kamu bisa lari. Hentikan. Menghukum secara sepihak begini. Apa tidak ada lagi hukum negara? Tolong aku. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mencampuri urusanku memukul anakku sendiri. Cepat pergi. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian semua. Aduh, Berani menghina tuan muda dia itu. aku memukul anakku. Apa urusan kalian? Kalian para pendatang ini datang ke wilayahku dan masih saja mau ikut campur urusan orang lain. Meskipun dia anakmu, kamu tidak punya hak untuk memukulnya. Mau jadi pahlawan, ya? Kamu tidak menimbang-nimbang dulu. Apakah kamu punya kemampuan itu? Aku mohon padamu, maukah kamu menyelamatkanku? Aku bukan anaknya, aku diculik dan dijual ke sini. Melihat usianya, dia sebaya dengan Mingyu. Sayangnya dia laki-laki, bukan adikku. Pak Shen, kedatangan kita hari ini adalah untuk mencari nona kedua. Sebaiknya jangan ikut campur urusan ini. Tunggu. Apa itu? Ini kalung Nian-Nian? Kalian sembunyikan Nian-Nian di mana? Ini. Saya tidak tahu apa-apa soal Nian-Nian. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada adik saya akan membuat seluruh keluarga kalian menanggung akibatnya. Mengapa kalian hanya berdiri saja di sana? Mereka cuma 2 orang. Serang mereka. Akan saya lihat siapa yang berani menyentuh Pak Shen. Keluarga Shen Kota Hai tidak akan melepaskan kalian. Keluarga Shen Kota Hai menguasai segalanya, ya. Mereka bukan orang yang mudah diganggu. Hanya bocah ingusan seperti ini. Kalau dia benar Pak Shen, saya ini dewan. Kau berani memukul saudaraku? Siapa lagi yang berani maju? Masuk dan cari. Baik. Ming Cheng, kau ada di mana sebenarnya? Di mana adik saya? Shen Nian-Nian? Sebenarnya, kalung ini saya temukan di pintu masuk desa. Mungkin adikmu secara tidak sengaja menjatuhkannya saat melewati desa King Shui. Bagaimana kalau kalian cari di rumah orang lain? Anak muda, jika bajingan ini memukulmu lagi, cari saya pasti akan membantumu. Pak Shen? Sebenarnya adik Anda ada di... Kau, Anak saya ini ada masalah. Dia sering mengacau dengan omong kosongnya. Pak Shen, lebih penting mencari nona kedua. MM. Pria ini pasti orang kaya atau berkuasa. Kita sudah menculik adiknya. Dia pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Saat itu terjadi, kita tidak akan bisa lari. Jangan takut, kami punya banyak cara untuk membuatnya diam selamanya. Halo, apa benar ini Tuan Shen? Saya tahu di mana adik Anda berada. Di mana? Saya akan menyelamatkan adik Anda, tetapi Anda harus membantu saya menemukan keluarga saya. Saya setuju. Lepaskan. Jangan sentuh aku, Jangan bergerak, diamlah. kau bajingan.
Sudah kubilang ya, aku suka yang penurut. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Ada apa? Sepupu, ayahku menyuruhmu untuk pergi ke kuil leluhur untuk berdiskusi. Aku tahu. Kau tidak ikut? Aku masih harus memanggil paman-paman yang lain. Aku akan mengeluarkanmu. Untuk apa kau berpura-pura baik? Kalau bukan karena kau, aku tidak akan diperlakukan buruk seperti ini olehnya. Itu karena kau bodoh, tidak mau ganti baju dan malah ketahuan. Bagaimana mungkin Pak Shen yang begitu bijaksana bisa punya adik seperti kau? Ini semua gara-gara kau mengeluarkan alat perekam itu. Kalau tidak, aku pasti sudah lari sejak tadi. Ini salahmu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku sudah menghubungi kakakmu, dia mengirim orang menunggu di pintu masuk desa. Cepat lari. Mereka pasti tidak lari jauh. Cepatlah kejar mereka itu. Kalau bukan karena dia, aku pasti sudah bebas. Kau tidak akan bisa tenang setelah membuatku jadi begini. Tunggu sebentar. Jika berdua, sasaran kita terlalu besar. Pasti kita akan tertangkap pada akhirnya ini. Kau kembali dulu dan tangani mereka. Setelah aku bertemu kakakku, aku akan memintanya mengirim orang untuk menjemputmu. Baiklah. Tuan Shen berjanji akan membantuku menemukan keluargaku. Ini peninggalan dari kakakku. Tolong serahkan ini pada Tuan Shen. Bagus, bagus. Setelah membuatku menderita seperti ini, apa? Dia masih berharap kakakku akan membantunya mencari keluarganya? Kau tidak akan pernah menemukannya seumur hidupmu. Berhenti. Berhenti? Dia di sana. Cepat berhenti. Katakan, di mana kau menyembunyikan wanita itu? Dia sudah kembali ke keluarganya. Dia sudah kembali ke keluarganya. Kau. Anak tak tahu terima kasih yang tidak bisa dididik. Aku. Kakaknya adalah direktur utama keluarga Shen. Kalian telah menculik adiknya, kita semua akan tamat. Mustahil. Kau anak haram. Kau sengaja memprovokasiku. Aku. Sudah membesarkanmu selama 15 tahun. Aku lebih baik memelihara anjing penjaga. Seandainya aku tahu, saat aku membelimu dulu, aku seharusnya menenggelamkanmu. Sial, kenapa mereka datang saat ini? Lihu, tendanganmu ini tidak membuatnya lumpuh kan? Meskipun dia pengkhianat, tapi dia masih bisa meneruskan keturunan keluarga Li. Lumpuh atau tidak, buka saja celananya. Kita akan tahu. Jangan mendekat, jangan sentuh aku. Kau lagi. Karena kau kembali sendiri mencari masalah. Kalau begitu, kau sungguh direktur utama grup Shen? Kudengar keluarga Shen Kota Hai sangat berpengaruh. Kali ini desa King Sui kita sepertinya akan hancur. Semua perbuatan buruk itu dilakukan oleh Li Hu, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami. Pak Shen, aku di sini. Tolong aku. Ayo. Tangkap bajingan yang menindas adikku ini. Baik. Kakak, dia yang memerkosaku. Sudah berakhir sekarang. Grup Shen pasti akan memusnahkan desa ini. Aku tamat. Pak Shen yang terhormat, masalah adikmu, semua itu ulah Li Hu. Tidak ada hubungannya dengan kami. Pak Shen, bukan begitu. Ini bukan urusanku. Semua karena anak durhaka ini. Bu, siapa ini? Ibu sudah melukisnya selama 10 tahun. Yang ini adalah putriku, Mingyu. Dia memiliki tanda lahir bunga plum di punggungnya. Dia putrimu? Lalu bagaimana denganku? Dia jelas-jelas seorang pria. Kenapa dia juga punya tanda lahir bunga plum? Hentikan. Di tubuhnya, apa itu? Dasar kau sampah. Beraninya kau membohongi kakak? Kakak? Ayah?
Dan anak itu, takut pada kekuatan keluarga Shen. Setelah semuanya terungkap, kau akan merepotkan mereka. Mereka baru melepaskan saya. Ini adalah trik pura-pura terluka mereka. Pak Shen, masalah penculikan adikmu ini, semuanya direncanakan oleh anak durhaka ini. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kakak, kau tidak boleh membiarkan bajingan ini lolos. Kehormatan saya sudah dihancurkan olehnya. Anak durhaka ini sangat bejat. Pak Shen, kau ingin menghukumnya bagaimana agar kau merasa puas? Anak durhaka ini. Seseorang, bawa dia kembali ke kota Hai. Berani menindas adik saya, Shen Hui, saya akan membuatnya menderita tak tertahankan. Kakak, saya sangat lelah sekali. Masih harus jalan berapa lama lagi ini? Mobilnya ada di pintu masuk desa, tidak bisa masuk. Sebentar lagi sampai. Berhenti. Kakak, betapa kotornya ini, jelas-jelas barang orang miskin, mungkin ada penyakit menular, cepat buang saja. Ini adalah jimat pelindung saya. Dulu, diambil oleh adik Mingyu. Ini ternyata jimat pelindung kakak. Jadi Li Fan itu Itu milik saya. Kembalikan itu pada saya. dia benar-benar perempuan? Apa yang baru saja dia katakan? Dia bilang suruh kau lepaskan dia. Kakak, bajingan ini penuh dengan kebohongan. Apapun yang dia katakan, jangan kau percaya. Jimatnya ada di sini. Mingyu pasti ada di desa ini. Kakak, desa King Shui ini begitu luas, di mana kita akan mencari kakak Mingyu? Lebih baik kita kembali dulu ke kota Hai dan menyusun rencana matang. Dia tinggal di sini begitu lama. Ayam betina tetangga baru bertelur beberapa butir. Dia pasti tahu segalanya. Kakak, kepalaku Anian. sangat sakit. Kakak, tempat ini penuh dengan kenangan buruk bagiku. Ayo kita pergi dari sini dulu. Pak Xian, Li Fan sudah sadar. Kakak, biarkan aku yang bertanya. Aku khawatir dia akan mencelakaimu. Dia tahu kau punya kekuasaan. Dia bisa mengatakan omong kosong apa saja untuk membebaskan diri. Aku mengenalnya. Kakak, tenang saja. Aku akan membantumu menanyakan keberadaan kakak Mingyu. Baiklah, hati-hati. Ya. Kenapa kau berbohong? Kembalikan jimat itu padaku. Li Fan, kau tidak akan pernah bisa menemukan keluargamu seumur hidupmu. Mengapa? Kakakku sangat menyayangiku. Jika kau berani menyakitiku, dia pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Aku tidak. Kaulah yang memutarbalikkan fakta. Aku akan memberitahu Tuan Shen. Menurutmu, apakah kakakku akan percaya padamu, si jalang yang melecehkanku ini? Atau akan percaya pada adik baiknya ini? Orang miskin sepertimu akan selalu rendah selamanya, mati pun tidak ada yang peduli. Turunkan dia. Tuan Shen, saya mohon kepada Anda, jangan kirim saya kembali. Saya akan dipukuli sampai mati oleh orang-orang di desa itu. Kau juga tahu rasa takut ya? Saat kau menculik Anian, apa kau tidak berpikir bahwa aku juga akan membunuhmu? Bunuh saja saya. Saya lebih memilih mati daripada harus kembali ke neraka itu. Ternyata kau sebegitu takutnya untuk kembali ke desa King Shui ya? Daripada membunuhmu, aku lebih ingin melihatmu sangat tersiksa. Pak Shen, ini? Orangnya, sudah kubawa kembali kepadamu. Anak ini setiap hari hanya tahu berkeliaran. Saya harusnya berterima kasih kepada Pak Shen. Dia anakmu, aku memukulinya sampai seperti ini. Apa kau tidak merasa marah? Mana mungkin, justru saya harus berterima kasih kepada Pak Shen, karena telah membantu saya menghukum anak nakal ini. Memang dia perlu didisiplinkan. Namun, masalah penculikan Nian ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Anak tidak tahu diri ini, tangannya kotor, setiap hari hanya tahu mencuri dan berbuat licik. Dia telah lancang pada Anda dan... Aku tidak. Bukan aku yang menculik Shen Nian. Di depan Pak Shen kau masih berani berbohong? Pak Shen, asalkan anak ini masih bisa memiliki keturunan, untuk keluarga Li, pukul dan marahi dia sesuka Anda. Oh, ternyata keluarga Li kalian paling peduli soal itu.
Kalau begitu, hal itulah yang paling harus kuhancurkan. Lepaskan celananya. Ayah. Jangan. 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 Pasien, keluarga Li kami hanya punya satu keturunan selama 5 generasi. Jika para leluhur tahu bahwa keturunan keluarga Li terputus di tangan saya, di alam baka, saya tidak akan punya muka. Saya tidak tertarik dengan urusan keluarga kalian. Kau ingin menyelamatkannya, saya ingin satu benda untuk ditukar dengannya. Pak Shen, Anda juga lihat, keluarga kami tidak punya banyak uang. Saya tidak mau uang. Saya dengar kau dulunya adalah kepala desa. 15 tahun yang lalu itu, daftar pendaftaran anak-anak di desa ada padamu. Anda, untuk apa Anda menginginkan ini? Saya hanya bertanya, ada atau tidak? Ada. Tunggu sebentar. Saya ambilkan. Pak Shen, ini, tahun 95, sampai saya lengser dari jabatan sekretaris desa, semua daftar anak yang terdaftar di desa ini. Putramu, Li Fan, terdaftar pada tahun 2000. Ya, benar. Tepat sekali. Dia anak kandungmu? Tentu saja. Bukan saya. Saya diculik. Omong kosong. Dia anak kandung saya. Dia sedang marah. Dia selalu saja bilang kepada siapapun bahwa dia diculik oleh saya. Pada tahun 2007 itu tidak ada anak perempuan yang memindahkan pendaftaran penduduk ke desa Qingshui. Tahun 2007, tahun itu saya diculik ke desa Qingshui. Coba kau pikirkan lagi baik-baik. Keluarga tua Zhang di ujung desa membeli seorang anak perempuan dari luar. Di mana dia? Ini, belum sampai setengah tahun, gadis itu tenggelam dan meninggal, jadi belum terdaftar di sini. Meninggal? Bawa aku ke rumah keluarga Zhang itu. Belum lama ini, Lao Zhang Tou juga sudah pindah. Barang-barang bekasnya dan barang peninggalan gadis itu sudah dibuang oleh komite desa ke hutan di pintu masuk desa itu. Tidak, dia berbohong. Jimat itu ditemukan di hutan. Apakah kakak Mingyu benar-benar sudah? Jangan pergi. Kakak, ada apa denganmu? Kakak, jangan menakutiku. Nian, Mingyu sudah tiada. Kakak, kau masih punya aku? Mulai sekarang aku akan menggantikan kakak Mingyu untuk menjagamu dan ibu. Li Fan, kakakmu dan ibumu akan kujaga baik-baik untukmu. Aku bisa tidak melanjutkan kasus kau menculikku. Kau lakukan dengan patuh apa yang kukatakan padamu. Tentu saja. Nona besar jangan khawatir. Mingyu? Oh, tidak. Li Fan, kau tenang saja di desa Qingshui, menjadi laki-laki seumur hidupmu. Tidak benar. Kakak, ada apa? Aku harus kembali sekarang. Pak Shen, kenapa Anda kembali? Kau berani menipuku dengan buku catatan palsu? Pak Shen, apa maksud perkataan Anda? Aku sudah bertanya kepada penduduk desa. Kau tidak menjabat di desa sejak tahun 05, tapi waktu di buku catatan itu sampai tahun 07. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini? Saya? Jika kau tidak mau bicara, anakmu bisa saja kubawa pergi. Pak Shen, saya akan bicara. Sebenarnya, ceritanya begini. Kakak, aku yang menyuruhnya melakukan ini. Nian, kenapa? Kakak, sebenarnya, kakak Mingyu sudah meninggal pada hari pertama dia diculik. Sudah tidak ada? Benar, gadis itu memang keras kepala. Dia terus mengatakan ingin mencari kakak. Akhirnya dia dipukuli oleh Lao Zhang Tou, sampai kehilangan nyawanya. Kakak, Mingyu, kakak minta maaf padamu. kakak, lebih baik kita pulang dan membicarakannya. Jangan sampai orang-orang desa ini menertawakan kita. Jangan sampai orang-orang udik ini melihat kita jadi bahan tertawaan di sini. Pergi. Paman, bagaimana dengannya? Kirim dia ke dokter desa. Kalau dia selamat, biarkan saja. Kalau tidak, kubur dia. Paman Hu, cepat sekali kemari dan lihatlah. Apa dia memang tidak bisa diselamatkan? Tidak, bukan itu. Lalu kenapa kau kaget begitu? Menyingkir. Paman Hu, lukanya terlalu mengerikan. Sebaiknya paman tidak usah melihatnya. Anak tak tahu diri ini belum pernah menderita. Dia tidak tahu betapa baiknya aku padanya. Kalau dia tidak mati, saat didisinfeksi nanti, tidak perlu memberinya anestesi. Biar dia benar-benar merasakan sakit sampai mati. Dasar bajingan. Ayahmu sudah pergi? Bisakah kau melepaskanku? Jika kau berani mengungkap bahwa aku perempuan, aku jamin, seluruh orang desa akan tahu
Pada tanggal 9 bulan kedua lalu, kau diam-diam, di belakang suamimu, pergi menginap di rumah Wang Wu. Kau. Tenang saja, saya janji nggak akan bocorin. Identitasku kini sudah terbongkar. Aku tidak bisa tinggal di desa King Shui lagi. Antar aku keluar dari desa ini. Adik Li Fan, kalau ayahmu tahu tentang ini, aku akan tamat. Kalau suamimu tahu, kau juga akan tamat. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, hari Senin desa akan segera mengirim mobil untuk menjemputku mengambil obat. Besok lusa adalah hari pengambilan obat. Aku akan atur agar kau ikut mobil itu. Apa yang akan kau lakukan? Bu, adik sudah tiada. Aku yang bersalah padanya. Aku yang menyebabkan Mingyu meninggal. Aku yang bersalah padanya, menyebabkan Mingyu meninggal. Ming Cheng, hidup, kita harus lihat orangnya. Jika meninggal, kita harus lihat jenazahnya. Meskipun dia benar-benar sudah meninggal, aku harus membawanya pulang. Bu? 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 Bapak Pak Shen, ibu Anda terlalu banyak berpikir, tertekan karena kekhawatiran yang teramat mendalam, Anda harus siap secara mental. Bu? Anda tenang-tenang saja. Aku pasti akan membawa adik pulang, membiarkannya kembali ke tempat asalnya. Sudah 15 tahun? Kalian tidak bisa melupakan anak haram bernama Mingyu itu? Aku membenci kalian. Seumur hidup, aku tidak akan membiarkan kalian bertemu Mingyu lagi. Bapak pasien sudah datang. Gadis dari keluarga tua Zhang. Dia meninggal saat itu. Bagaimana jasadnya diurus? Dikuburkan, kan? Bawa aku melihatnya. Ini bapak pasien, sudah lama sekali berlalu. Aku juga tidak tahu dikubur di mana. Jika kamu tidak dapat menemukan makamnya, aku akan menyiapkan peti mati untukmu. Baik, aku akan mengantarmu sekarang. Bapak pasien, ini makam gadis itu. Maafkan aku Mingyu, kakak terlambat. Kakak akan membawamu pulang sekarang. Berani sekali? Benar sekali. Gali. Pak Shen, jangan digali. Penggalian kuburan ini adalah hal yang sangat tabu di desa kami. Nanti akan kena karmanya. Pak Shen, ini kuburan adikku. Bahkan jika harus kena murka Tuhan, aku harus membawanya pulang. Gali untukku. Pak Shen, ini kosong. Li Hu, kau berani membohongiku. Di mana adikku sebenarnya? Pak Shen, tanah ini adalah kuburan massal. Mengubur manusia dan juga ternak, ini berantakan sekali. Siapa yang tahu? Pak Shen, Li Hu sungguh tidak tahu di mana adik Anda. Kurasa kerangka adik Anda sekarang masih tenggelam di dasar sungai. Apa maksud perkataan itu? Li Hu membohongi Anda. Pada hari adik Anda meninggal, putranya, Li Fan, pergi ke sungai bersamanya. Setelah kembali, hanya putranya yang tersisa. Jika Anda tahu kebenarannya, bagaimana keluarganya bisa hidup? Lagi-lagi Li Fan si bajingan itu. Di mana Li Fan? Tuan Shen, Li Fan, kenapa kau menyakiti adikku? aku tidak pernah menyentuh Shen Yanyan. Aku tidak berbicara tentang Nian, tapi gadis yang diculik dan dibawa ke desa King Shui 15 tahun lalu. 15 tahun yang lalu, tahun ketika aku diculik, apa yang ingin dia lakukan? Tahun itu, tidak ada gadis lain yang diculik ke desa King Shui. Kau benar-benar keras kepala dan tidak mau mengakui kebenaran? Jika aku tidak membuatmu menderita sedikit, maka kau tidak akan mau mengatakan yang sebenarnya, kan? Yang diculik ke desa King Shui tahun itu, hanya aku. Apa katamu? Aku bukan anak kandung Li Hu. 15 tahun yang lalu, dia membeliku dari luar kota. Kau masih mencoba membohongiku? Apa untungnya bagiku jika aku membohongimu dengan hal ini? Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku hanya ingin tahu, mengapa 15 tahun yang lalu kau membawa adikku ke waduk untuk mencelakainya? Aku sama sekali tidak pernah melihat adikmu. Jika kau bersikeras mencari gadis yang diculik 15 tahun yang lalu, maka itu... Hei, Nian. Kakak, gawat, ibu menghilang. Nian, jangan panik dulu, aku akan segera ke sana.
15 tahun yang lalu, yang diculik ke desa King Shui, hanya aku. Aduh, ya Tuhan, Sayangnya kau bukan Ming Cheng Gegeku, dan aku juga bukan orang yang kau cari. mobilnya ada di luar. Setelah kamu pergi, jangan pernah kembali. Tenang saja, aku pergi, tidak akan ada yang tahu rahasiamu. Akhirnya aku keluar dari neraka ini. Kakak, Ibu, Mingyu datang menemui kalian. Ibu pergi kemana? Kakak, Ibu sangat merindukan kakak Mingyu. Dia pergi mencari kakak sendiri. Keterlaluan. Desa King Shui adalah tempat yang sangat mengerikan. Ibu pergi sendirian? Kenapa kamu tidak menahannya? Ibu pergi diam-diam, aku tidak bisa menahannya. Bu, Mingyu selama bertahun-tahun ini tidak didampingi oleh keluarganya. Berapa banyak penderitaan yang harus ia rasakan. karena kamu begitu peduli pada putri kandungmu, sebaiknya kamu pergi menemaninya. Orang-orang di desa King Shui adalah sekelompok penjahat. Kakak Mingyu meninggal karena perlakuan mereka. Apa? Sampai sekarang kakak belum menemukan jenazah kakak. Sungguh kasihan kakak. Putriku yang malang. Anakku yang malang. Mingyu. Ibu datang mencarimu. Ibu datang mencarimu. Mingyu. Maafkan aku, Nian. Kakak tadi terlalu emosional. Kakak, hal yang paling penting untuk dilakukan sekarang adalah segera mencari ibu. Kalian berdua, ibu dan anak, pergilah ke neraka. Kakak sopir, ada apa? Bannya meletus. Saya harus mencari orang untuk memperbaikinya. Kak, saya sedang sangat terburu-buru sekali. Bisakah Anda tolong antar saya keluar dari desa ini dulu? Baru setelah itu mencari orang untuk memperbaiki mobilnya? Konyol. Kalau ban mobil meletus dan tidak diperbaiki, itu bisa membunuh orang. Ini mobil teman saya di kota kecil. Kalau begitu, Anda naik mobilnya saja duluan. Baik. Pegang yang erat. Ini bukan jalan menuju kota kecil. Siapa Anda? Dasar anak anjing. Kalau saja urusan Zhao Yulan berselingkuh, sampai suaminya tahu, Paman Hu belum tahu kamu mau kabur, Dia ketahuan? Kalau begitu, identitas saya akan terbongkar. tunggu saja. Kamu melepaskan istriku, bersekongkol dengan orang luar bermarga Shen, dan masih berani juga mencoba untuk keluar dari desa ini. Hari ini, kita selesaikan semua masalah lama dan baru. Turunkan saya. Li Fan, sepanjang hidupmu, jangan pernah kamu berharap bisa lari dari desa King Shui. Turunkan saya. Li Fan, kamu gila? Kalau hari ini saya tidak bisa keluar dari desa ini, saya akan mati bersamamu. Lepaskan. Dia pasti tidak akan bisa kabur. Li Yan sudah menangkapnya. Jalan. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Jangan lari lagi. Mingyu, jangan takut ibu datang. Anak muda, ada apa denganmu? Tante, tolong panggil polisi dan selamatkan aku. Kelompok orang di belakang itu akan memukulku sampai mati. Baik. Akan kulihat siapa yang berani. Kalian ini kelompok orang macam apa? Kenapa kalian menggertak seorang anak? Aku siapa? Memangnya kamu siapa? Aku ibunya. Ibu? Aku ayahnya. Kalau kau ibunya, hari ini kau harus ikut aku kembali dan tidur denganku. Tante ini, kenapa memberiku semacam
Perasaan yang sangat akrab. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku akan melawanmu sampai mati. Tante, kelompok orang ini tidak punya hati nurani. Jangan pedulikan aku lagi. Cepat lari. Ayo. Begitu sudah masuk desa King Shui, tidak ada yang bisa keluar. Bawa dia pergi. Lian, kau juga akan mendapatkan karmanya hari ini. Lian, kau memang seharusnya masuk neraka bersama si Jalang Livan. Masuk neraka. Maafkan saya, Bibi. Saya telah menyeret Anda. Jangan berkata seperti itu. Aku datang ke sini juga untuk mencari putriku. Saya sangat iri pada putri Anda. Apakah kakak dan ibu saya akan mencari saya seperti yang Anda lakukan? Nak, bertahanlah. Pasti akan ada orang yang datang menyelamatkan kita. Bibi, Anda benar-benar mirip ibu saya. Tapi, aku sudah tidak ingat lagi seperti apa wajahnya. Nak, kenapa kau terluka separah ini? Mingyu adalah seorang gadis di sini. Pasti akan menderita lebih banyak kesusahan. Panas sekali. Dia pasti demam. Lukanya terinfeksi. Apa yang akan kau lakukan padanya? Hewan ini, dia membunuh keponakanku. Aku akan membuatnya membayar perbuatannya. Lepaskan dia. Lepaskan dia, lepaskan dia. Anakku. Anakku. Hewan tak berhati nurani mana yang membuatmu jadi seperti ini? Lihat apa yang kau perbuat. Anakku. Anakku memanggilmu paman selama 20 tahun lebih, kau harus membayar nyawa ini. Bukan aku yang melakukannya. Bukan? Kau masih bilang bukan kau yang melakukannya. Anakku begitu jujur, kau mengincar istrinya, membiarkan orang itu kabur sudah cukup. Tapi kau, tanpa hati nurani dan tanpa perasaan, membunuhnya. Aku tidak membunuhnya. Meskipun aku membenci kalian, aku tidak akan sampai membunuh orang. Aku tidak akan berubah menjadi iblis jahat seperti kalian. Kau masih berdalih? Ada orang yang melihat kau masuk ke mobil anakku. Kau tega melakukannya sekejam ini. Kau ingin agar kami berdua, ibu dan anak, tidak bisa bertemu lagi? Tidak mungkin, tidak mungkin. Saat aku turun dari mobil, dia hanya pingsan. Kau sudah di ujung tanduk, masih saja keras kepala. Lihat saja hari ini, akan kubuat mati kau. Dasar pengkhianat yang tak tahu berterima kasih. Kubunuh kau. Aku. Bukan? Bukan aku yang melakukannya. Kau tahu? Aku tidak punya kemampuan untuk itu. Jika kau hanya ingin memberikan pertanggungjawaban kepada keluarga Lian, bunuh saja aku. Namun dengan begitu, pembunuh Lian yang sebenarnya bisa bebas berkeliaran. Kau, aku. Kau bilang kau bukan pembunuhnya, bagaimana kau bisa membuktikannya? Ada perekam dashboard di mobil, ada rekaman suaranya, itu bisa membuktikan aku tidak berbohong. Bagus. Cari, mobilnya ada di pintu masuk desa. Kenapa harus memberikan perekam dashboard kepada kalian? Pak Shen? Astaga, kakak, apa ini? Mengerikan sekali. Tidak apa-apa. Pak Shen, apa maksud Anda? Mobil pickup itu adalah aset grup Shenxi yang ditinggalkan keluarga Shen di pinggir jalan untuk mencari seseorang. Tidak disangka dicuri dan dibawa kabur oleh Lian. Itu mobil Anda? Tapi, kami hanya ingin meminjam rekaman kamera dashboard untuk melihatnya, untuk membuktikan saya ini tidak bersalah. Apa hubungannya ketidakbersalahanmu denganku? Pak Shen, ini masalah hidup dan mati. Mohon bermurah hati, biarkan kami melihatnya sebentar. Karena sebuah kasus pembunuhan telah terjadi, keluarga Shen tidak ingin terlibat masalah yang tidak perlu. Mobil itu sudah ditarik ke pabrik rongsokan, dan kamera dashboardnya dihancurkan. Sebelum dihancurkan, saya melihat rekamannya, tepat sebelum Lian meninggal, hanya ada kau seorang di dekatnya, bukan kau yang membunuhnya, lalu siapa lagi? Kau binatang. Kalau bukan karena Tuan Shen, aku hampir saja tertipu olehmu hari ini. Aku. Kau. Meskipun dia bersalah, seharusnya diserahkan kepada hukum, Anda tidak punya hak untuk menghukumnya sendiri. Tunggu sampai si Shen itu pergi, baru aku urus kau. Tuan Shen,
Nasihat Anda benar. Apa kalian melihat seorang wanita parubaya? Kakak, ada seseorang di desa sebelah yang berkata, mereka melihat wanita yang sangat mirip ibu. Cepat bawa aku ke sana sekarang. Nian, jangan lagi melakukan hal yang tidak-tidak. Kakak, aku membuat masalah. Nian, ada apa? Beritahu kakak. Lian mengalami kecelakaan di desa King Shui. Aku melemparinya dengan batu. Dia mungkin tidak selamat. Apa? Bukan aku yang membunuhnya, sungguh kakak. Saat itu aku melihat dia hampir mati. Aku kesal padanya, aku melemparnya 2 kali. Nian, kau ceroboh sekali. Ayo, ikut kakak menyerahkan diri. Kakak, apakah kakak juga tidak menginginkanku? Ibu hanya memikirkan kakak Mingyu. Apakah kakak sama seperti ibu, tidak pernah menganggapku sebagai keluarga sejati? Nian, justru karena aku menganggapmu sebagai adik kandung, maka aku tidak bisa melihatmu terus melakukan kesalahan. Jika yang dinodai adalah kakak Mingyu, apakah kakak juga akan membiarkan orang yang menyakitinya bebas berkeliaran begitu saja? Nian, kau. Maksudmu apa? Orang yang menyakitiku saat itu bukan hanya Livan, tapi juga Lian. Dia juga? Kakak, aku takut kakak membenciku, makanya aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Nian, sama seperti adik Mingyu, kakak tidak akan pernah membencimu. Kakak, untuk masalah kali ini, semua berkat kakak. Mereka tidak akan menemukan bukti, ayo cepat kita cari ibu. Nak, apa kau kesakitan? Kau baik-baik saja? Bibi, aku sudah menemukan cara untuk kabur. Hah? Dengarkan aku. Aduh, tidak bisa. Ini terlalu berbahaya. Bibi, aku tak peduli karena hidupku ini tidak berharga, tetapi Bibi belum menemukan putrinya. Bibi harus keluar hidup-hidup. Nak, tenang saja. Bibi pasti akan membawamu keluar. Kamu perempuan? Astaga. Bukan? Aku bukan. Astaga. Aku benar-benar tidak menyadarinya. Gadis yang begitu cantik dan lembut. Aku bukan gadis. Jangan sentuh aku. Tenang saja. Aku bukan. Aku tidak akan memberitahu para bajingan di luar sana. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakitimu. Jangan takut. Bibi, aku juga ingin menjadi gadis. Aku sangat merindukan ibu dan kakakku. Aku ingin pulang. Kita pasti akan melarikan diri, dan kita pasti akan bertemu dengan keluarga kita. Gawat, ada korban tewas. Aduh, anak malang yang satu ini, kenapa meninggal begitu saja? Aduh, anak sebaik ini, kalian benar-benar kejam, kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Dasar perempuan bau, diam kau. Kenapa bau sekali? Apa ini? Kotoran sapi. Kalian benar-benar terlalu kejam, lukanya membusuk, dan orang itu meninggal. Tidak mungkin. Anak nakal ini sangat licik. Mungkin dia hanya sedang berpura-pura lagi. Sungguh tiada lagi. Nak, kasihan sekali kamu. Tunggu sampai kita berhasil kabur. Kamu akan jadi putri angkat Bibi. Anak ini malang sekali nasibnya. Luka lama yang membusuk menyebabkan infeksi, menjadi penyakit wabah. Aduh, akan kukatakan padamu, penyakit ini bisa menular. Apa? Bisa menular? Aku tidak membohongimu. Lihat, aku juga sudah tertular. Aduh, aku juga tidak akan hidup lama lagi. Dasar wanita sialan, kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat bawa pergi mayat sialan ini, menjauhlah sangat jauh. Baik. Kami akan segera beranjak pergi. Kubur dia jauh-jauh. Pembawa sial, hidupnya sudah menyusahkanku. Mati pun tidak membuat orang tenang. Ibu, rambut ibu seperti putri. Sangat cantik. Saat Minyu sudah besar,
akan memanjangkan rambut seperti ini juga. Bagus. Tunggu sampai Mingyu besar. Mingyu yang akan menggendong ibu. Mau ya? Tentu saja. Dia mirip ibuku. Dia mirip Mingyuku. Bibi, sepertinya Anda gemetaran. Apakah aku terlalu berat? Tidak apa-apa. Aku hanya teringat pada putriku. Dia juga suka memegang telingaku saat masih kecil. Ada apa, Bibi? Oh, sepertinya mobil itu milik anakku. Turunkan aku. Ada penghalang di pintu masuk desa di depan. Mobil itu belum jauh. Cepat kejar dia. Lalu bagaimana denganmu? Aku harus mencari benda kenang-kenangan yang ditinggalkan kakakku untukku. Anda duluan. Kalau begitu, setelah aku menemukan anakku, aku akan kembali menjemputmu ya. Shen Nian pergi ke desa sebelah. Aku harus menemukan jimat kakakku. Aku harus menemukannya. Aku merasa dingin sekali. Aku merasa haus sekali. Kau butuh ini. Ya. Aku ucapkan terima kasih. Tolong. Nak, ibu di sini. Nian, sepertinya aku mendengar ibu memanggilku. Kakak, mana ada suara ibu? Pasti kamu terlalu panik sampai berhalusinasi. Mungkin saja. Aku di sini. Kakak, ayo kita berangkat sekarang juga. Kita terlambat 1 menit, maka bahaya yang dihadapi ibu bertambah 1 menit. Percepat. Tunggu aku. Sudah dengar? Anak durhaka itu, Li Fan, ditangkap lagi. Anak itu membunuh dan berpura-pura mati. Dia harus dihukum berat, lalu dibuang ke kuburan tak terawat. Gawat, Li Fan dalam bahaya. Gadis itu melakukan ini untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa mengabaikannya. Berhenti. Kembali saja ke desa King Shui. Kakak, Nian, aku benar-benar merasa tadi itu suara ibu. Ibu ada di desa King Shui. kakak, lihat, sudah kubilang kamu berhalusinasi. Mungkinkah aku benar-benar salah dengar? Dasar bocah tengik itu. Kau bisa lari dari hutan ini, tapi tidak dari desa ini. Begitu aku menangkap kalian, kalian tinggal tunggu kematian saja. Tante, silakan istirahat sebentar ya. Tante, tadi aku tidak tahu kenapa. Aku memanggilmu ibu, aku minta maaf. Tante, kenapa menangis? Apakah bekas luka di punggungku membuat tante takut? Mingyu. Mingyu. Bagaimana tante bisa tahu nama itu? Jadi, tante ini siapa? Mingyu, anakku, putriku. Berapa banyak penderitaan yang kau alami selama ini, sampai kau jadi seperti ini. Tante memanggilku apa? Aku ibumu. Aku ibumu. Kenapa? Kenapa kau harus menunggu sampai sekarang baru mencariku? 15 tahun? Kau tahu bagaimana aku menghabiskan 15 tahun itu? Ini salah ibu yang salah. Mingyu. Bu. Mingyu. Bu. Putriku yang baik, Mingyu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang bisa menindasmu. Sekarang kita pulang. Pulang, cari kakakmu. Siapa? Untunglah itu hanya seekor kucing. Bu, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Kita harus segera mencari cara untuk keluar dari desa. Ya. Aku pasti sedang berhalusinasi. Tadi sepertinya aku melihat ujung rok Shen Nian. Dia putrimu? Lalu bagaimana denganku? Shen Bing, kau memberiku nama Nian, kau pasti memikirkannya, kan? Di hatimu, aku hanyalah pengganti. Apa? Kau bilang wanita itu adalah ibu kandung pasien? Aduh. Celaka. Kali ini aku pasti tamat. Aku sengaja menyuruh kakakku pergi, aku kembali hanya untuk memberimu jalan keluar. Nona Shen, ibu Anda telah diselamatkan oleh Li Fan. Jika dia memberitahu Pak Shen, semua awal dan akhir masalah ini,
Bagaimana saya bisa selamat? Asal Anda melakukan apa yang saya katakan, saya pastikan Anda aman. Hah? Tangkap kembali ibu Anda, salahkan Li Fan, dan minta kakak Anda menyingkirkan Li Fan. Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Terlalu berisiko. Kalau begitu, tunggu saja kematian. Hei, hei, hei. Baik, saya akan ikuti perintah Anda. Ibu, awalnya dengan menyingkirkan Li Fan, kita masih bisa menjadi ibu dan anak sejati. Karena di hati Anda hanya ada Mingyu. Kalau begitu temani dia ke neraka. Mingyu, apakah ini akan berhasil? Ibu, desa Qingshui hanya punya satu jalan keluar ini. Li Hu menempatkan warga desa untuk menjaga pintu masuk. Kita hanya punya satu kesempatan. Tapi ini... Ibu jangan khawatir. Desa Qingshui memiliki tempat giling minyak. Setiap hari ada orang luar yang datang untuk menggiling minyak. Meskipun wajahnya baru, mereka tidak akan curiga. Baiklah, cepat berjongkok sekarang. Siapa itu? Berhenti. Saya dari desa. Sisha di sebelah. Bukankah saya datang ke sini untuk menggiling minyak? Desa Xisha, saya dengar putra kepala desa, kalian menikah 2 tahun lalu, menyewa belasan mobil mewah dari kota. Apakah itu benar? Adik masih muda tapi daya ingatmu kurang baik ya. Kepala desa kami hanya punya satu putri. Dia sudah menikah lebih dari 10 tahun. Oh, kalau begitu mungkin saya salah ingat. Ayo, daftar sekarang. Untung saja putriku sudah memberitahuku tadi. Hei kalian, cepat tangkap wanita ini. Kalian tidak berhak menangkapku, tahu? Jangan sentuh aku, tidak boleh sentuh aku. Kakak Hu bilang, yang harus ditangkap adalah wanita kidal ini. Ibu, aku beritahu kalian, putriku sudah kabur sejak tadi. Bahkan jika aku harus mati demi dia, aku akan melakukannya. Itu sepadan. Ibu, aku pasti akan menyelamatkan ibu. Wanita ini sudah gila, apa yang dia katakan? Bahwa dia... Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar wanita kotor, berani-beraninya menggigitku. Dia sudah lari, cepat kejar. Tunggu, tidak perlu dikejar. Ujung jalan ini adalah rumah kakak Hu. Lepaskan ibuku, aku bersedia ikut kalian kembali. Ibumu? Tuan Shen, Li Fan? Trik baru apa lagi yang kau mainkan? aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu. Aku harus menyelamatkan ibuku. Bukankah kau anak kandung Li Hu? Li Hu adalah seorang duda, istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lamanya. Tuan Shen, saya benar-benar diculik. Baru saja, saya sudah bertemu kembali dengan ibu saya. Selamat. Ya, tapi kau harus ikut saya menemui ibu saya dulu. Masuk. Tuan Shen, ini masalah hidup dan mati. Saya tidak sedang bercanda dengan Anda. Ibu saya ditangkap oleh Li Hu. Saya harus kembali menyelamatkannya. Ini juga masalah hidup dan mati bagi saya. Saya tidak bercanda. Jalankan mobil. Hah? Seorang pria dewasa menangis seperti itu? Apa-apaan ini? Kenapa? Kenapa harus saya? Setelah susah payah bertemu kembali dengan ibu saya, kita hampir bisa berkumpul. Nian bilang ada orang di desa sebelah. Pernah melihat ibu saya. Saya tidak familiar dengan kondisi jalan di sini. Saya ingin kamu menunjukkan jalannya. Shen Nian mana? Kenapa dia tidak datang? Nian bilang, ada barang yang tertinggal di desa Qingshui. Dia kembali untuk mengambilnya. Jadi, bayangan yang saya lihat di desa itu, benar-benar Shen Nian. Gawat, ibu saya. Cepat putar balik. Saya harus kembali menyelamatkan ibu saya. Nian, kenapa kamu ada di sini? Bu? Aduh, tempat ini benar-benar sarang kejahatan. Ayo saya bawa kamu pergi dari sini. Ada apa? Bu, saya tahu jalan keluarnya. Saya antar ibu. Aduh Nian, kenapa kau membawaku ke sini? Keluarga ini baik hati, mereka bisa membantumu keluar dari desa ini. Bukan, dia membohongimu. Cepat pergi. Nyonya Shen, karena sudah datang, jangan terburu-buru pergi. Kalian mau apa? Putriku tidak bersalah, lepaskan dia. Nona Shen adalah temanku. Aku tidak akan menyakitinya. Bukan Nian. Nian kemarilah. Dia hanyalah seorang bajingan, kemarilah. Nyonya Shen, sampai sekarang kau masih tidak mengerti? Jika Nona Shen tidak memberitahuku fakta bahwa kau kidal, bagaimana kau bisa jatuh ke tanganku? Tidak. Nian, kalian bersekongkol secara diam-diam?
Mengapa kau melakukan ini? Kau adalah putri ibu. Katakan padaku, mengapa kau melakukan ini? Karena kau sama sekali tidak menganggapku sebagai putrimu, di hatimu hanya ada Mingyu, aku hanyalah penggantinya. Tidak. Putar balik. Putar balik. Apa kau ingin membunuh kita? Jika terjadi sesuatu yang buruk pada ibuku, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Baru kali ini kau terlihat seperti seorang pria. Setelah kita menemukan ibuku, aku akan segera mengantarmu pulang. Ada apa? Pak Shen, pintu masuk desa terhalang oleh pohon besar. Pak Shen, melihat ketebalan lumpur, pohon itu seharusnya sudah tumbang beberapa hari lalu. Nyonya tua seharusnya tidak bisa masuk desa dari sini kan? Desa Qingjiu sama seperti desa King Shui, hanya ada satu jalan masuk ke desa. Beberapa hari yang lalu hujan deras, pohon itu disambar petir, sudah lama tidak bisa dilewati. Tuan Shen Nian membohongimu. Ibumu sama sekali tidak ada di sini. Tidak mungkin. Nian Nian tak punya alasan untuk membohongiku. Alasannya adalah untuk membalas dendam padaku. Dia dengar aku dan ibuku saling mengakui. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencelakai ibuku. Nian Nian bukanlah wanita yang licik. Justru kamu yang terus-terusan mengganggunya dan memfitnahnya. Kamu ini, bagaimana bisa kamu begitu hina? Aku sama sekali bukan pria. Ya, benar. Kamu memang tidak pantas menjadi seorang pria. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Sebenarnya aku ini perempuan. Hei, Nian Nian. Kakak, cepat selamatkan aku. Putar balik ke desa King Shui. Nian Kakak. Nian. Ada apa? Siapa yang mengganggumu? Ibu adalah ibu. Dia ada di desa King Shui, diculik oleh preman desa. Aku tak berhasil menahannya, bahkan aku dipukuli oleh mereka. Shen Nian, di mana ibuku? Ibumu itu istri Lihu, mana aku tahu? Kamu benar-benar mendengarnya? Proses aku dan ibuku saling mengakui, jangan berpura-pura bodoh lagi. Apa kau mendengar percakapanku dengan ibuku? Kau menyembunyikannya, kan? Ingin membalas dendam padanya? Di mana ibuku sebenarnya? Jawab. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kakak, kepalaku pusing sekali. Li Fan, pergi kau. Apa kau tidak dengar adikku bilang dia tidak tahu? Kalau terjadi sesuatu yang buruk pada ibuku, aku tidak akan membiarkan kalian berdua lolos begitu saja. Ibu. Ibu. Lihu bisa menyembunyikan seseorang di mana lagi? Lihu adalah mantan ketua desa sebelumnya. Hanya ada satu tempat yang tidak bisa dimasuki orang lain. Sial. Kau binatang buas. Jangan sentuh aku. Jangan mendekat. Kulitmu benar-benar terawat dengan baik ya? Aduh, sudah bertahun-tahun, aku belum pernah melihat wanita cantik seperti ini lagi. Kalau kau berani menyentuhku, putraku dan putriku tidak akan melepaskanmu. Hamha, putrimu saja sedang dalam masalah besar. Putramu tidak akan pernah tahu kalau kau ada di sini seumur hidupnya. Aduh. Aku. Jangan mendekat. Aduh. Lihu, keluar kau. Anakku, apakah itu kamu? Lihu, cepat keluar. Pasien, Lihu, di mana kamu menyembunyikan ibuku? Nah, ibu di sini. Ibu Anda? Mana mungkin saya bertemu dengan orang penting seperti Nyonya Tua Shen? Jangan banyak omong kosong. Nian Nian bilang, kalian menculik ibuku. Preman jahat di desa ini, Anda seharusnya tahu semuanya. Serahkan dia, dan saya akan mengampuni nyawamu. Aduh. Pak Shen, saya benar-benar tidak bersalah. Begini, di desa King Shui ini ada ratusan orang. Tidak mungkin saya tahu semua urusan buruk di sini. Semua dibebankan kepada saya. Suara apa itu? Beberapa hari yang lalu hujan deras, itu suara bangunan tua yang tertiup angin. Ah, Pak Shen? Apa mungkin ini pertanda leluhur? Seseorang yang masih hidup, tiba-tiba menghilang begitu saja. Di mana sebenarnya kamu menyembunyikan ibuku? Pak Shen, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kakak, yang terpenting sekarang adalah menemukan kepala desa dan menggerakkan penduduk desa King Shui untuk mencari.
Benar, ada penghalang jalan di pintu masuk desa, orang luar, sulit untuk keluar. Selama Nyonya Tua Shen masih di desa, kita geledah setiap rumah, pasti bisa ditemukan. Jika tidak ditemukan, bawa kepalamu kepadaku. Siapa yang menyuruhmu bertindak sesukamu? Di mana Shen Bing? Nona besar, saya. Ada begitu banyak orang tua yang mencari anak mereka di desa King Shui. Mereka semua kalian bunuh. Kalian menuduh mereka menculik anak. Dengan kejahatan sebagai pedagang manusia, orang mati tidak akan bicara. Bagaimana aku memerintahmu? Bunuh Shen Bing, menyalahkan Li Fan, agar kakakmu hanya bisa melihat mayat. Bagaimana kau melakukannya? Shen Bing sekarang hilang. Nona besar, ini juga nyawa seseorang. Lagi pula, dia adalah ibu yang membesarkanmu. Diam. Menurutku, benda inilah yang menghalangi. Ibu, biar putrimu yang menggendongmu kali ini. Pelan-pelan. Mingyu. Ibu? Cepat-cepat. Cepat. Ayo, cepat jalan. Cepat. Li Fan, seluruh desa mencarimu. Kenapa kamu ada di sini? Kak, aku tahu kamu orang baik, tolonglah aku. Jangan bicara sembarangan, aku sudah tidak mencuri suami orang lagi. Aku tidak mau dipukuli lagi. Cepat pergi ke tempat lain, aku sudah selesai bekerja. Kak, aku mohon padamu, jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas kebaikanmu dengan baik. Baiklah. Terima kasih, Kak. Kamu berkeliaran di luar dengan terang-terangan, aku seorang dokter, tidak mungkin membiarkan orang yang terluka begitu saja. Lepaskan pakaianmu, luka-luka di tubuhmu ini, perlu diperban ulang. Ngomong-ngomong, ketua desa baru saja memberi pengumuman, mereka mencari seorang wanita, dengan mengerahkan seluruh kekuatan desa. Di luar tidak aman, sembunyi di sini sebentar lalu pergilah. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Sudah. Seorang gadis sepertimu sampai seperti ini, pasti ada kesulitan yang kamu hadapi, aku tidak akan banyak bertanya, tapi jangan membuat masalah untukku. Di desa, sesuatu yang besar akan terjadi akhir-akhir ini. Kejadian besar apa? Li Hu meminta Bei Wuto padaku. Aku takut dipukul oleh pria itu. Mau tak mau aku memberikannya. Akar Bei Wuto sangat beracun. Untuk apa dia menginginkan itu? Selama bertahun-tahun ini, orang-orang yang datang ke desa King Shui mencari anak mereka. Kamu tahu kan bagaimana nasib mereka? Semuanya. Apa? Pasien, Anda jangan khawatir. Sekarang seluruh desa sedang mencari ibu Anda. Walaupun kami harus mengubek-ubek semua tempat, kami pasti akan menemukannya. Jangan banyak bicara, cepat cari. Kakak, jangan sampai kamu sakit saat mencari ibu, minum air ini dulu. Bu, ibu harus bertahan. Tempat Zhao Yulan tidak aman. Mingyu, kakakmu. Bu, aku pasti akan menemukan kakakku. Mingyu, kakakmu sebenarnya juga ada di sana. Bu, ibu jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan kakak untuk menyelamatkan kita. Tapi sekarang, ada satu hal lagi, aku harus kembali sebentar. Bu, Pak Shen, pimpinan grup Shen, ada sedikit salah paham denganku. Tapi dia orang baik. Kalau tidak ditipu oleh orang jahat, dia tidak akan disakiti oleh Li Hu sekarang. Mingyu, dia sebenarnya. Bu, ibu harus menunggu dengan baik di sini, aku akan segera kembali. Mingyu. Nian sudah besar, sudah tahu bagaimana menyayangi kakak. Kakak, jangan salahkan aku, hanya dengan cara ini, kakak bisa menjadi kakakku seorang. Jangan minum, itu racun. Pak Shen, biar aku lihat. Pak Shen, tidak apa-apa, itu hanya kucing liar. Jangan minum, ada racun di teh itu. Dasar bocah kurang ajar, kau masih berani datang ke sini. Dasar bocah kecil ini. Lepaskan aku. Tidak boleh diminum. Kau? Ada bubuk aconitri di dalamnya, itu racun. Apa yang kau bicarakan? Aku sendiri yang membuat tehnya. Kakak, jangan percaya apapun padanya. Shen Nian. Apa kau baik-baik saja? Kau ingin membalasku? Dengan menyuruh Li Hu memperkosa ibuku? Sekarang bahkan kakakmu sendiri, ingin kau celakai? Apa kau masih manusia?
Kau menghina adikku. Itu adalah hal yang tidak berdasar. Kau menyebarkan rumor kosong. Kakak, dia ingin mengacaukan hubungan kita berdua. Tidak, aku tidak melakukannya. Apa kau memanfaatkanku? Kau salah mencari orang. Jika kau ingin cepat mati, aku tidak akan menghalangimu. Kau. Kakak, Bu, aku pulang. Ini dia. Mana orangnya? Bu, Li Fan. Dasar anak haram, aku mengikutimu sepanjang jalan, dan kamu tidak menyadarinya, ya? Kamu pura-pura selama belasan tahun di depan mata saya. Sial, aku bahkan mengira kau adalah anak jantan yang bisa melestarikan garis keturunan. Berhenti di situ. Hari ini kau tidak akan bisa kabur. Berhenti. dokter, tangan kakak saya terluka, tolong periksa. Tunggu sebentar. Si rubah tua Lihu itu berjanji membantu kita mencari orang, tapi kabur di tengah jalan. Kakak, jangan khawatir. Ibu pasti akan dilindungi oleh takdir, pasti akan baik-baik saja. Lihu, jika kali ini kau tak bisa menanganinya, kau dan aku akan mati. Kalian orang luar ya? Kami hanya ingin berobat. Jangan banyak bertanya. Terima kasih. Gadis ini, kenapa dia mirip sekali dengan Li Fan saat kecil? Li Fan, lari saja. Lari. Tempat ini tingginya belasan meter. Kalau kau melompat, kau pasti mati. Kau tidak ingin bertemu dengan ibu kandung dan kakakmu lagi? Ini bukan pertama kalinya aku melompat. Kembali bersamaku baik-baik. Aku akan menyayangimu dan mencarikan keluarga yang baik untukmu. Aku lebih baik mati daripada kembali bersamamu. Kau, Pergi kau. dasar wanita jalang, kau lagi. Jangan. Jangan. Nak, ibu akhirnya bisa melakukan sesuatu untukmu. Bu. Kamu memanggilnya apa? Kamu sudah melukai ibuku. Aku akan membuatmu membayarnya. Ming Cheng? Apakah kamu benar-benar Ming Chengku? Aku Ming Yu. Li Fan, dasar kau pembunuh. Kau tidak pantas hidup. Awas. Di belakang. Hari ini, siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mati kau. Hanya jika kau mati, rahasia desa King Shui baru tidak akan diketahui orang lain. Kakak. Ini bukan urusanku. Bukan urusanku. Mengapa kau menyelamatkanku? Ibu, Anda harus bertahan. Ibu. Ibu. Anda harus bertahan. Ibu. Ibu. Ibuna bajingan yang mencelakakan ibu? Dia sudah selesai menjalani operasi, dan untuk sementara waktu sudah melewati masa kritis. Dia pikir dengan menyelamatkan nyawa saya, melakukan sandiwara pengorbanan palsu ini, saya akan memaafkannya? Nyawa ibu dan adik perempuan saya lebih penting daripada nyawa saya. Siapapun yang berani menyentuh mereka, saya akan mati-matian melawan mereka.
Saya harus pergi dan mengatakan yang sebenarnya pada Ming Cheng. Kamu mau pergi kemana? Shen Nian, kamu sudah tahu identitas saya sejak lama, bukan? Benar. Saya akan membuat kamu tidak akan pernah menemukan ibu dan kakak. Mereka membesarkan kamu selama 15 tahun. Kamu berhati kejam, sama sekali tidak tahu berterima kasih. Saya hanyalah boneka porselen yang mereka pelihara di sisi mereka. Apa yang saya miliki sekarang hanyalah ilusi. Selama kamu kembali, apa bedanya saya dengan pengemis di jalan? Kalau begitu, perhitunganmu salah. Saya akan langsung pergi memberitahu kakak, agar dia tahu kebenarannya. Li Fan, ibu sudah kamu celakakan separah itu? Apa kamu juga ingin kakak kehilangan nyawanya? Kakak juga tidak selamat? Apa maksudmu? Bei Wu Tao, bukankah itu hanya bisa dilarutkan dalam air? Kau? Aku akan segera mencari dokter. Pasti ada penawarnya. Bodoh, di dunia ini banyak sekali racun. Misalnya, karbon, timbal, mangan. Dilarutkan dalam masakan atau air, rasanya hampir sama dengan garam. Saat memasak, sama sekali tidak terasa. Para wanita yang diculik di desa King Shui, semuanya keracunan kronis seperti ini. Masa sakitnya berlangsung antara 5-10 tahun, dia tidak akan tertolong bahkan oleh tabib paling ulung. Shen Nian, kau tidak tahu malu. Dia juga kakakmu? Kami tidak sedara. Selama 15 tahun, mereka mengadopsiku ini, mereka selalu merindukanmu setiap saat. Li Fan, mereka menjadi seperti sekarang ini, itu semua terjadi karena perbuatanmu. Pak Shen? Li Fan, kau ingin tahu komposisi racunnya? Dan kau buat penawarnya? Kalau begitu, kau dengarkan perkataanku, lakukan sesuai yang kukatakan. Jika kau berani mengatakan yang sebenarnya, aku berani jamin, kakak Ming Chengmu akan langsung mati di depan matamu. Kau. Tolong, Li Fan, apa yang mau kau lakukan? Tolong. Nian, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Kakak, aku takut. Jangan takut. Ada kakak di sini, jangan takut. Li Fan, seharusnya sejak dulu kau kubiarkan saja. Kubuat kau menunggu sampai mati sendirian. Aku juga berharap aku mati saat itu juga. Jangan berpikir karena kau menyelamatkanku. Kau bisa menghapus semua yang telah kau lakukan pada ibuku dan adikku. Gawat, Pak Shen, Nyonya tua kehilangan banyak darah. Kali ini sepertinya tidak akan tertolong. Apa? Dokter, bagaimana kondisi ibu? Pasien mengalami pendarahan hebat, stok darah RH negatif di rumah sakit hampir habis. Saya bergolongan darah RH negatif. Dokter, ambil darahnya. Demi keamanan, kita harus melakukan tes kecocokan golongan darah. Silakan ikut saya. Jika golongan darah dibandingkan, mengungkapkan bahwa Li Fan adalah putri kandung ibu, bagaimana? Tidak bisa. Ada apa? Nian? Orang seperti Li Fan ini tubuhnya sangat kotor. Kalau ibu memakai darahnya, bagaimana jika nanti terjadi infeksi? Saya juga bergolongan darah negatif. Saya yang akan mendonorkannya untuk ibu. Baiklah. Ibu pasti akan sangat senang mengetahuinya. Shen Nian, apa yang mau kamu lakukan? Bukankah kamu ingin berlagak menyumbangkan darah? Kalau begitu, akan kubiarkan kamu mendonor darah sampai puas. Nona Shen, transfusi darah antar kerabat dekat memiliki kemungkinan 90% menyebabkan komplikasi yang bisa mengakibatkan kematian pasien. Namun, seharusnya tidak ada hubungannya dengan Nyonya Shen, bukan? Shen Nian, cepat hentikan. Jika kamu melakukan ini, ibu akan mati. Lebih bagus kalau mati saja. Li Fan, aku akan menyedot habis semua darahmu. Setelah itu, di jalan menuju akhirat sana, kalian berdua bisa saling menemani. Kamu sungguh sudah gila. Kamu sungguh sudah gila. Tolong.
Tolong. Apakah itu Nian Nian yang berteriak minta tolong? Nian Nian? Nian Nian? Nian Nian? Nian Nian? Tolong. Aku harus bagaimana? Jangan sampai kakakku masuk dan melihatnya. Nian Nian? Tolong. Nian Nian? Tuan Shen? Tuan Shen, mohon jangan terlalu bersemangat. Nian Nian? Ada apa denganmu? Pak Shen, Nona Shen telah mendonorkan terlalu banyak darah untuk Nyonya. Dia perlu istirahat. Siapa yang menyuruh kalian mengambil sebanyak ini? Nona Shen khawatir tentang Nyonya tua. Jadi dia... Kakak, jangan salahkan mereka. Aku masih muda, sedikit donor darah, tidak masalah. Asalkan saja ibu baik-baik saja, itu sudah cukup. Nian Nian? Kau benar-benar adikku yang baik. Memilikimu di keluarga Shen adalah keberuntungan bagi seluruh keluarga kita. Kakak, sesungguhnya akulah adikmu. Pak Shen, Nyonya tua Shen sudah melewati masa kritis, semua berkat Nona Nian Nian. Nian Nian, kau benar-benar pahlawan keluarga kita. Selama ibu baik-baik saja, apapun yang kulakukan sepadan. Jika Shen Bing sadar, maka semuanya akan berakhir. Baiklah, aku akan menjenguk ibu. Nona Shen, bagaimana dengan darah ini? Berikan saja pada anjing. Lalu bagaimana dengan Nyonya tua? Ambil darah dari bank darah rumah sakit lain, buat dia tetap dalam kondisi koma. Baik. Shen Bing belum boleh terjadi apa-apa sekarang. Begitu masalah ini gagal, kakak pasti akan mencari tahu alasannya. Aku sama sekali, bukan bergolongan darah, RH negatif. Kakak dan Shen Nian Nian tidak ada. Sekarang adalah satu-satunya kesempatanku menjenguk ibu. Bu, ini semua salahku. Membuatmu menderita seperti ini. Ibu, Anda bisa mendengar saya, bukan? Ibu, jika bukan karena menyelamatkan saya, Anda tidak akan didorong jatuh ke jurang oleh Li Hu, si bajingan itu. Semua ini salah saya. Ini bukan salahmu. Ibu, Anda sudah sadar. Yang salah adalah para pedagang manusia dan iblis-iblis di desa King Shui. Kau dan Bing Cheng sudah saling mengakui? Apa? Shen Nian Nian yang mengganggu kalian? Seandainya aku tahu dia sejahat ini, seharusnya dulu aku tidak mengadopsinya. Ibu, Shen Nian Nian meracuni kakak dengan racun kronis. Dia mengancam agar saya tidak mengungkapkan kebenarannya. Dia berani-beraninya. Ibu, jangan terlalu emosi. Pergi. Panggil Shen Hui kemari. Tapi, penawar racun masih ada di tangan Shen Nian Nian. Kau tidak perlu khawatir soal itu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti putri kesayanganku. Cepat pergi. Panggil kakakmu kemari. Baiklah, saya akan pergi. Apa itu Mingyu? Ibu, saya juga putri kesayangan Anda. Melihat saya, kenapa Anda tidak senang? Keluar. Aku tidak mau melihatmu. Panggil Shen Hui untukku. Ibu, saya sudah mendonorkan darah sebanyak 2000 cc untuk Anda. Saya sudah menyelamatkan nyawa Anda loh. Apa kamu sebaik itu? Shen Nian Nian, kamu pasti berharap aku mati kan? Layak menjadi ibuku? Ternyata kamu mengenalku? Putri kandungmu hampir kehabisan darah untuk menyelamatkanmu. Pantas saja.
Pantas saja Mingyu terlihat pucat sekali. Sayang sekali. Aku tidak menggunakan darahnya. Semua darahnya kuberikan pada anjing. Mengapa kamu melakukan ini? Transfusi darah besar-besaran dari kerabat dekat akan menyebabkan komplikasi dan kematian. Awalnya aku ingin kamu dan dia pergi bersama. Tetapi, jika kamu mati, kakak akan menyelidiki kebenarannya, dan dia akan tahu. Li Fan adalah putri kandungmu. Shen Li Anyan, selama 15 tahun ini, aku memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu menyakiti aku dan Mingyu? Mengapa? Salahkan saja dia yang menghalangi jalanku. Ibu, jika tidak ada dia, aku akan selamanya menjadi putri bungsu yang kamu sayangi, kan, Ibu? Aku tidak akan pernah mengakui wanita berhati jahat. Sebagai putriku, kamu menyerah saja. Aku sudah memberimu pilihan. Karena kamu tidak ingin hidup, pergi saja ke neraka. Shen Li Anyan, kamu akan mendapatkan balasan buruk. Ibu, sisa hidupku, aku hanya punya kakak sebagai satu-satunya kerabat. Aneh, tadi aku pergi pintunya tertutup. Ibu? 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 Apa yang sedang kamu lakukan? Ibu? Kak, Ibu? dia lagi yang mau mencelakai ibu? Dokter? Dokter? Ibu, bertahanlah. Tidak ada waktu, bawa ke ruang gawat darurat. Cepat. Kau masih berani mencelakai ibuku? Bukan aku? Begitu aku masuk, iya? Kami menangkapmu basah? Apalagi yang bisa kau katakan? Sungguh, bukan aku. Aku melihat masker oksigennya terlepas, aku bermaksud memakaikannya. Lalu kenapa kau berada di kamar ibuku? Aku? Tidak bisa bicara ya? Kau ingin membungkam saksi? Makanya kau muncul di kamar ibuku, benar? Berani-beraninya berbuat jahat di rumah sakit ini? Benar-benar nekat? Ya, benar. Aku tidak mencelakai Nyonya Tua Shen. Masih berani membantah? Semuanya. Siap. Bersihkan dia dengan alkohol, kita lihat sampai kapan dia akan membantah. Jangan. Aku alergi alkohol, aku hanya bisa menggunakan cairan yodium. Adik? Kakak, sakit. Tidak sakit, tidak sakit. Adik manis, tidak sakit. Kakak akan mengusapkan obatnya padamu sekarang. Adik manis. Kakak, sakit. Tahan sebentar, adik. Kakak, gatal sekali. Aku tidak bisa bernapas. Gawat, itu alergi. Mingyu juga alergi terhadap alkohol. Kebetulan sekali. Kak, Li Fan itu banyak akal liciknya. Ini pasti kebohongan yang dia buat. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar alergi. Lakukan. Baik. Jangan-jangan. Jangan. Hentikan. Panggil dokter kemari. Baik. Tolong aku. Tolong aku. Sangat gatal. Pak Shen, Nyonya Tua sudah sadar.
Untung saja lumpuh. Dokter, ada apa dengan ibuku? Pak Shen, nyonya tua, kekurangan oksigen terlalu lama, menyebabkan dampak pada otak, mengakibatkan stroke. Jika kalian tidak mampu menyembuhkan ibuku, aku akan membuat rumah sakit kalian menghilang di kota Hai. Kak, ibu menjadi seperti ini bukan sepenuhnya salah mereka. Kalau saja Livan tidak mencabut masker oksigen ibu juga tidak akan menjadi seperti ini. Kak, kamu tidak boleh membiarkan Livan lolos. Bu, pasti juga ingin menghukum Livan dengan hukuman yang setimpal untuk mendapatkan pembalasan atas diri ibu sendiri, bukan? Jahat. Nian, apa yang ibu katakan? Ibu sepertinya sedang menyebut namamu, Wei. Bu, tolong, jangan tergesa-gesa. Anda ingin mengatakan apa? Ming Yu. Ibu, maafkan aku tidak bisa mengakui diriku. Demi kakak, aku harus mendapatkan penawar yang dipegang oleh Shen Nian. Ming Yu. Ming. Ibu, sebenarnya apa yang sedang ibu gumamkan? Apakah ibu ingin kakak menangkap pelaku yang menyakiti ibu ini? Ibu tidak perlu merasa khawatir. Aku tidak akan melepaskan Livan dengan mudah. Keluar, pergi. Ibu, siapa yang ibu suruh keluar? Pergi. Kakak, ibu tidak mau melihat Livan. Dia menyuruhnya untuk segera pergi. Kau temani ibu di sini. Aku akan mengurusnya. Jangan pergi. Tidak apa-apa, Bu. Kakak sudah benar-benar pergi. Tolong jangan bersemangat seperti itu. Aku mohon padamu. Ada seseorang yang ingin menyakiti Nyonya Tua Shen. Cepat pergi dan temui dia. Kau masih ingin membohongiku? Ibuku bersama Nian, mereka sangat aman. Ming Yu. Ming. Tidak benar. Mengapa ibu menunjuknya sambil memanggil nama Ming Yu? Apa yang kukatakan ini benar? Ada orang yang ingin menyakitinya. Ingin menyakiti Nyonya Tua Shen. Kakak, kenapa kau tidak mau mempercayaiku? Aku benar-benar sudah gila. Jenis kelaminnya saja tidak cocok. Bagaimana mungkin dia adalah Ming Yu? Segala sesuatu tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja. Kakak, pergi selamatkan ibu. Kau memanggilku apa? Sebenarnya kau ini siapa? Aku adalah... Kakak, gawat. Luka ibu terbuka lagi. Darahnya keluar banyak sekali. Livan, sudah kuperingatkan padamu. Apa kau ingin membuat Shen Ding dan Shen Hui ikut masuk neraka bersamamu? Shen Nian, kalau kau berani menyakiti mereka, bahkan jadi hantu pun saya akan kejar kamu. Livan, semua ini gara-gara kau. Ibumu jadi menderita begini. Kau benar-benar anak yang durhaka. Shen Nian, kau lebih jahat daripada iblis di desa King Shui. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Livan, apa hakmu menceramahiku? Tanpa dirimu, kami sekeluarga akan hidup bahagia bersama. Aku harus melihat ibu. Ini semua salahmu. Aku sudah kehilangan ibu. Aku tidak boleh kehilangan kakak lagi. Tolong. Ini adalah tambang emas saya. Menyingkir. Dasar anak kurang ajar. Belum mati rupanya. Kau bawa obatnya? Saya datang untuk bernegosiasi. Mana mungkin saya membawanya? Bagaimana jika saya ditipu? Kau menginginkan penawar untuk Bei Wutou? Berapa yang bisa kau tawarkan? Ini kartu bank yang diberikan ibu padaku.
Kata sandinya adalah tanggal aku diculik. Semua kartu atas nama ibu ada padaku. Kau ingin uang? Kau harus menuruti saya. Saya tidak mau kartunya. Tukarkan semua uang di dalamnya. Kau yang ambil. Kau. Kartu bank bisa dibekukan kapan saja. Sungguh jangan coba-coba membohongiku. Ambil ini. Baik. Saya setuju. Besok malam pukul 11, saya akan menunggumu tepat di gerbang selatan rumah sakit. Baik. Saya akan menyiapkan penawarnya untukmu. Bu. Demi kakak, saya hanya bisa melakukan ini. Livan, kau mau kemana? Saya hanya ingin keluar mencari udara segar. Mencurigakan? Perhiasan dan kartu bank ibu yang hilang? Pasti kau yang mencurinya. Pasti kamu yang mencurinya. Aku tidak mencuri. Berikan tas itu padaku. Jangan. Dari mana uang ini? Ah, Sudah terlambat, aku harus segera pergi. perhiasan dan buku tabungan ibuku hilang. Jika kamu tidak menjelaskan masalah ini hari ini, jangan harap bisa pergi. Aku sedang menyelamatkan nyawamu. Selamatkan saja nyawamu sendiri dulu. Hei, anak nakal. Di mana uangnya? Apa kamu mau membuatku mati kedinginan? Anakmu tidak akan hidup untuk bertemu denganmu malam ini. Kau. Jangan. Ini bukan milikku. Tertangkap basah, kamu masih mau mengelak? Berani merencanakan kejahatan demi uang terhadap ibuku? Dasar binatang. Kamu suka uang, kan? Ayo, makan semua ini. Ayo, makan. Kamu suka, kan? Ayo, bukannya kau suka? Kakak, masih ada beberapa buku tabungan yang belum ditemukan. Kakak Kleda. Apa? Sungguh, aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Lepaskan pakaianmu. Kakak, kupikir penggeledahan tubuh itu tidak perlu dilakukan kan? Aku bilang lepaskan. Kau mau aku melepasnya? Baik, tapi jangan di sini. Kakak, perhiasan ibu ada di tasnya, dia pasti yang mencurinya. Mengapa harus repot-repot lagi? Lepaskan di sini juga. Jangan, aku tidak bisa. Apa kau ini laki-laki? Sangat canggung seperti seorang wanita. Tidak mau melepasnya. Ya? Aku akan membantumu melepasnya. Jangan. Biar kalian saling mengenali. Bagaimana ini bisa terjadi? Masalahku tidak ada hubungannya denganmu. Kakak, orang rendahan seperti dia, pasti punya banyak musuh. Punya luka di tubuh itu normal. Hari ini aku harus mendapatkan penawar lihu. Ibu Zhang, apa kamu sudah melihatnya dengan jelas? Pak Shen, Livan itu hanyalah seorang pria. Apa yang perlu diragukan? Lihatlah dengan saksama. Saya sudah melihat dan menyentuhnya. Dia mustahil seorang wanita. Saya pasti sudah gila. Golongan darah yang serupa. Bukan masalah besar. Kakak benar-benar mencurigaimu? Begitu kamu mati, tidak ada yang akan tahu rahasiaku. Penawar eksklusif yang dibuat khusus dari Beiwuto. Hanya ada satu botol ini. Menurutmu, jika saya menjatuhkannya, berapa lama kakak bisa bertahan hidup? Mohon, saya mohon berikan ini padaku. Saya akan menyetujui apapun yang kamu minta. Saya ingin kamu pergi dan mengakui di depan kakak bahwa kamu adalah pembunuh Mingyu. Pak Shen, sulit bagi Nyonya tua untuk merasa tenang. Untuk bisa sembuh, beliau harus melepaskan beban pikiran itu dulu. Beban pikiran ibu adalah Mingyu, tetapi Mingyu sudah meninggal. Ini sama sekali buntu. Pak Shen, aku yang menyebabkan kematian Mingyu. Apa katamu? Kematian Mingyu, bukankah tidak ada hubungannya denganmu? Aku takut mengungkapkan kebenaran, dan kamu pasti akan membalas dendam. Sekarang sudah tidak takut lagi? Aku sendirian. Meskipun harus mati, apa yang perlu ditakutkan? Kakak, bisa mati di tanganmu? Itu juga merupakan kelegaan bagiku. Katakan, bagaimana Mingyu meninggal? 15 tahun yang lalu, dia diculik dan dijual ke keluarga tua Zhang di desa. Dia selalu berusaha untuk melarikan diri. Hari itu,
Dia lari ke waduk, dan aku mengejarnya. Tanpa sengaja, aku mendorongnya jatuh. Saat itu dia baru berusia 6 tahun. Kau bajingan, bagaimana kau tega melakukannya? Aku sangat berdosa. Aku hanya ingin mati. Mati terlalu mudah bagimu. Kakak, apa yang akan kau lakukan padanya? Sampah sepertinya, seharusnya hidup di neraka. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Dia tidak takut mati. Kalau begitu kirim dia kembali ke desa King Shui. Kalau begitu, kirim dia kembali ke desa King Shui. Tidak. Aku mohon padamu, jangan kirim aku kembali ke desa King Shui. Lihu tahu aku ini perempuan, dia sudah terbiasa berbuat tidak senonoh, dia pasti tidak akan melepaskanku. Aku mohon padamu, aku bisa masuk penjara untuk menebus dosaku pada Mingyu, dan akan mendoakannya seumur hidupku. Kumohon jangan kirim aku kembali ke sana, itu lebih menyakitkan daripada membunuhku. Kakak, itu benar-benar ide yang sangat bagus. Li Fan terperangkap di desa King Shui seumur hidup, maka latar belakangnya tidak akan pernah ada yang tahu. Siapa itu? Aku datang. Kau. Dasar gadis kurang ajar. Hari ini kau akhirnya jatuh ke tanganku. Lihu, keluarlah. Lihu keluar. Kakak ipar. Mana pembunuh itu? Pembunuh yang mana? Li Fan yang membunuh putraku. Baru saja ada yang melihatnya diantar ke rumahmu. Mungkin penglihatan kalian sedikit kabur ya. Di sini tidak ada orang kok. Sialan kau. Masih bilang tidak ada orang. Kakak ipar. Kakak, Kau masih mau melindungi brengsek ini? kakak dan kakak ipar. Saya tidak melindunginya. Hari ini sudah terlalu malam. Saya bermaksud menyerahkannya kepada Anda besok. Omong kosong. Semua orang di desa tahu, Li Fan telah membunuh Lian. Jika hari ini kau tidak menyerahkannya kepada kami, jangan pernah berpikir untuk hidup di desa King Shui lagi. Mau menyerahkan atau tidak? Baiklah, baiklah, baiklah. Bawa dia pergi. Ayo. Pergi. Pergi. Ibu, aku tidak berguna. Bahkan aku tidak menemukan jenazah adikku. Jimat ini adalah barang terakhir yang Mingyu berikan padaku. Ini ditinggalkan oleh adikku. Tidak, Lihu bilang adikku meninggal 15 tahun lalu, tapi tali merah ini jelas sudah dipakai lama. Itu Mingyu? Mingyu pasti masih hidup. Anakku, ibu sudah membalaskan dendammu. Kau bisa beristirahat dengan tenang. Anakku. Chunhua, sepertinya bajingan ini ingin bicara. Biarkan dia bicara. Memangnya dia bisa lari kemana? Aku tidak membunuh Lian, kalian menguburku. Sementara pembunuh yang sebenarnya berkeliaran bebas, Lian tidak akan tenang, meski sudah berada di alam baka. Kau bajingan, berani-beraninya mengutuk anakku. Cari keluarga Shen. Di mobil tempat Lian meninggal, ada kamera dashboard. Di dalamnya ada kebenaran kematian Lian. Ayahnya, bagaimana jika yang dia katakan benar? Meskipun kamera dashboard telah dihancurkan, tapi ini bisa menunda sebentar. Jaga di sini, aku akan mencarinya. Bibi Hua, biarkan aku pergi. Aku tidak melukai anakmu. Kau diam. Kau dan Lihu itu sama saja. Kematian anakku tidak terlepas dari kalian berdua. Bibi Hua, aku bukan anak kandung Lihu. Selama bertahun-tahun di desa King Shui, 12 keluarga, 17 anak, Kota Han, Suzhou, Shuxian, desa King Jiu, desa King Shui. Bagaimana tempat ini berubah menjadi pusat perdagangan manusia untuk jual beli anak dan wanita? Kau tahu itu? Diamlah. Aku tidak bisa mengurus masalah ini. Lalu, bagaimana ketua cabang partai desa di desa yang terlibat? Bisa diam saja tentang menantu dan anak yang dibeli? Dan petugas catatan sipil kantor polisi setempat itu, bagaimana mereka memberikan catatan sipil kepada orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya, lalu membersihkan identitas mereka? Apakah para ketua cabang desa itu masih memegang keanggotaan partai? Para petugas catatan sipil itu masih hidup? Mereka masih menerima jaminan sosial yang dibayarkan oleh generasi muda, yang dijadikan pensiun mereka. Bibi Hua, aku dibeli saat berusia 6 tahun. Saat itu kamu juga baru berusia 20 tahun. Kamu pernah menyelamatkanku? Apakah kamu lupa? Pergilah. Aku yakin kamu tidak membunuh putraku. Jangan kembali lagi. Chunhua, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Chunhua, apa yang kau lakukan? Memangnya kenapa? Bagus, Zhao Chunhua, kau tidak pernah berubah. Sudah lama dibeli tapi masih belum kapok juga. Beraninya kau berkomplot dengannya. Aha? Bukan aku. Bukan kau?
Menurutku, orang yang dibeli semuanya adalah pengkhianat. Hari ini, aku akan menghukummu demi Li Shan. Bukan aku. Pak Shen, bawa dia pergi. Pak Shen, Kakak, Li Fan. Kakakku Mingyu sama sekali tidak mati. Benar, kan? Ming Cheng kakak. Ini bukan salah Bibi Hua. Bebaskan dia. Li Fan? Bicara. Pak Shen, lebih baik kita ke rumah sakit dulu. Benar. Cepat ke rumah sakit. Pak Shen, Anda tidak boleh masuk. Pasien perlu istirahat. Aku tidak peduli. Aku harus menemukan kakakku. Katakanlah padaku, apakah Mingyu masih hidup? Katakan padaku. Kakak, kau gila, kakak Mingyu sudah meninggal. Tidak mungkin. Di desa King Shui, kau memanggilku Ming Cheng. Bagaimana kau tahu nama itu? Apakah Mingyu yang memberitahumu? Benar, kan? Mingyu sudah meninggal. Aku tidak percaya. Lihat dia, bersediakah kau bersumpah bahwa kau tidak mengenal Mingyu? Kau kenal kakakku Mingyu, katakan padaku di mana dia, oke? Asal kau memberitahuku keberadaannya, aku tidak akan mengungkit masa lalu. Bicaralah, bicara. Aku. Hanya saja. Benar sekali. Obat. Nian, apa yang kamu katakan? Kak, maksudku, Li Fan harus minum obat. Supaya dia minum obat, baru dia punya kekuatan untuk menjawab pertanyaanmu. Jika kamu ingin Shen Hui mati, katakan saja. Cukup Nian. Sebenarnya apa yang kamu mau? Baru kamu mau memberitahu keberadaan adikku? Desa King Shui, Sungai Qing Shui. Pak Shen, silahkan cari di sana. Tidak tahu diri. Pak Shen, gawat. Nyonya tua hampir meninggal. Dia terus menyebut ingin bertemu putrinya. Apa? Nian, cepat ikut aku. Aku ikut juga. Buka pintunya. Yang ingin dia temui bukan Shen Nian, tapi aku. Buka pintunya. Membiarkanmu masuk? Apakah itu agar kamu melihat aib keluarga Shen kami? Aku mohon padamu, biarkan aku menemuinya untuk yang terakhir kali ya. Li Fan, kenapa kamu begitu tega? Ibuku hampir meninggal, tapi kamu masih tidak memberitahuku keberadaan Mingyu. Biarkan aku menemuinya. Setelah itu, aku akan memberitahumu semuanya. Kalau begitu, tolong katakan padaku. Aku. Mingyu. Bu, ku dengar keinginanmu sebelum meninggal adalah ingin bertemu denganku. Putrimu datang menemuimu, ini bisa dibilang berbakti. Mingyu. Apanya yang kurang dariku dibandingkan Mingyu? Selama bertahun-tahun ini kamu selalu mengingat Mingyu, bahkan memberiku nama Shen Nian untuk menyakitiku. Ingatan yang kuat, pasti ada balasannya. Shen Hui, Shen Nian, betapa menyedihkannya 15 tahun ini, betapa konyolnya itu. Mingyu, kamu ingin bertemu Mingyu, ya? Tenang saja, aku akan mengirimnya menyusulmu. Hentikan. Lepaskan dia. Kakek, dia yang membunuh ibu. Tidakkah kau berpikir, kenapa dia lebih memilih mati daripada tidak bertemu ibumu untuk terakhir kali? Ibu. Apa yang dia panggil? Apa yang baru saja kamu teriakan? Lepaskan aku. Aku tidak bisa melihat ibu untuk yang terakhir kalinya. Itu semua karenamu. Aku membencimu. Bolehkah saya melihat punggungmu? Aceng, dia adalah adikmu, Mingyu. Bagaimana mungkin? Apakah kamu lupa? Dulu Mingyu, untuk menggantikanmu, berpakaian seperti anak laki-laki. Bertahun-tahun ini, dia berada di lingkungan yang berbahaya. Di desa King Shui, jika dia tidak mempertahankan dirinya sebagai laki-laki, mungkinkah dia menyelamatkan dirinya sendiri? Kakak? Kakak? Aku tidak pantas menjadi kakakmu. Aku pantas mati. Aku buta mata dan hati. Aku tidak mengenalimu. Kamu telah dibutakan oleh orang lain, hingga menyebabkan pertumpahan darah keluarga. Tolong berikan penawar itu kepada kakakku.
Aku sudah kehilangan ibu, aku tidak boleh kehilangan kakak lagi. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku berjanji aku bisa mati, tapi penawar Beiwuto, maka kamu harus memberikannya kepada kakakku. Kamu meracuniku? Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sungguh tidak melakukannya. Dia tidak hanya meracunimu. Dia tidak hanya meracunimu. Kau masih hidup? Ibu? Ibu? Kau baik-baik saja? Ibu, kau masih hidup? Syukurlah. Ibu baik-baik saja. Tenang saja. Semua sudah aman. Lalu, siapa yang ada di ranjang itu? Itu saya. Ayah melihat situasiku tidak beres dan langsung mengganti dokter untukku. Untung aku sadar. Jika tidak, kau mungkin benar-benar membunuhku. Ibu sangat menyayangimu. Mengapa kau melakukan ini? Menyayangiku? Aku hanya penggantinya saja. Aku membenci kalian semua. Padahal sudah ada aku. Tetapi dia masih terus memikirkannya. Kau benar-benar jahat. Karena sudah begini, Shen Hui, aku tidak takut memberitahumu. Kau sudah keracunan. Dan penawarnya? Kalian semua jangan pernah berharap bisa mendapatkannya. Jangan. 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 Sudah kubilang. Jika semua kebenaran terungkap, kita semua mati bersama. Kakak, serahkan penawarnya. Cepat ambil penawarnya. Kakak Mingyu, kita tidak akan memohon kepadanya. Kau. Aku telah meneliti selama puluhan tahun yang disebut racun kronis. Selama pengobatannya dihentikan dan ditata ulang, serta mengetahui komponen sumber racunnya, masih ada harapan? Dokter desa, Zhao Yulan, sudah mengumpulkan data desa King Shui selama puluhan tahun terakhir untuk menculik wanita dan anak-anak kepada polisi. Nak, kamu sudah benar-benar terlalu banyak menderita. Tidak mungkin. Aku sudah bersusah payah merencanakan hal ini begitu lama, tetapi justru membuat kalian sekeluarga bersatu kembali. Orang-orang, bawa dia ke bawah sana, serahkan pada polisi. Kalian semua jangan mendekat. Di hadapan Raja Yama, aku harus menyeret seseorang untuk menemaniku juga. Mingyu. Nak. Kakak. Tangkap dia. Bukan. Cepat kejar. Nak. Aku akan mencari dokter. Mingyu. Aku minta maaf padamu. Apakah kamu masih menganggapku sebagai kakakmu ini? Kakak, kamu akan selamanya menjadi kakak Mingyu. Ayah, orang yang menyebabkan putra kita meninggal ada di rumah sakit ini. Kita akan menghadapi keluarga Shen secara langsung. Hati-hati. Setelah melakukan begitu banyak kejahatan, hukum karma akan berlaku. Para pelaku utama sudah seharusnya tertangkap. Lihu, kau banyak berbuat jahat, menculik dan menjual wanita dan anak-anak. Sisa hidupmu, biarkan hukum yang menghukummu. Bawa dia pergi. Bisul di desa King Shui ini sudah seharusnya disingkirkan. Shen Nian, meskipun dia melakukan hal-hal buruk, tetapi bagaimanapun, kami adalah ibu dan anak. Ibu? Aku tidak pernah menganggapnya sebagai pengganti. Selama dia tidak melakukan hal buruk, aku akan tetap menganggapnya sebagai putri kandungku. Bu, dia sendiri yang menanam bencana. Jangan salahkan orang lain. Mingyu, kakak telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Apakah kamu masih mau pulang bersama kakak? Kakak, aku menunggu hari ini dalam mimpi-mimpiku. Baiklah, mari kita pulang.